Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi dengan Ansor Jabar Channel. Di hari ini kita kedatangan salah satu ketua bidang riset dan perguruan tinggi, sahabat Dr. Hilman Umar Basori. Oke. Beliau doktor. Nah, kita persilakan dulu beliau untuk lebih memperkenalkan agar lebih dikenal. Saya memanggilnya Kang Aceng, ya. Oke, baik. Silakan Kang Aceng untuk mengeksplor dulu. Wah, ini kalau eksplor nanti banyak. Asal jangan nomor telepon ya. Bisa dan 4 ayat teleponan kau. Iya. Seleksinya kan agak lebih ketat. Kalau IPPNU lah banyak, tidak banyak seleksi lah. Karena kalau Fatayat itu kan usianya ada yang 40 ke atasnya. Ya, jadi, masih ada. Nah, jadi kalau IPPNU kan sudah kita bisa pastikan, makanya seleksinya kita agak perlonggar. Kalau Fatayat kan itu agak sangat ketat dalam seleksinya. Atau kalau, begini, Fatayat Junior, IPP Senior. Nah, cocok. Nama saya Hilman Umar Basori, lahir di Garut 41 tahun yang lalu, jadi masih cukup perkasa untuk bisa buka cabang di mana-mana. Kuat pusat, perbanyak cabang. Ya. Oke, cocok. Jadi perkokoh pusat, kita banyak cabang. Karena memang Ansor ini harus ada di mana-mana, begitu ya. Ya, mudah-mudahan kalau didengarin di sini tidak akan panas. Ini jangan di-cut. Jangan dikat. Jangan terdengar sama ketua gitu. Iya, betul. Saya dulu berpendidikan pesantren di ayah saya sendiri, di keluarga, kemudian pindah ke pesantren Riyadul Alfiyah, dari sana kemudian ke Ponpes Gading di Malang. Pendidikan ya pernah berangkat ke sana, ke Malang di Brawijaya, kemudian ke UPI sampai S3 di UPI. Nah, keseharian ya, di sehari-hari di pondok pesantren aja, di pondok pesantren. Kebetulan hari ini diberi tugas tambahan oleh PCNU untuk mengelola pendidikan tinggi. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama Garut. Setiap NU Garut. NU Garut. Sebagai ketua rektor lah kalau bahasa umumnya. Oke. Bahasa umumnya rektor. Jadi sebagai ketua setiap NU Garut. Sudah ada di 3 angkatan menuju 4, 3 angkatan, ada 4 angkatan. Nah, kebetulan Kang Denny ngajak gabung di PW untuk menjadi bagian dari PW Ansor dan sangat tertarik tawarannya mengenai merubah gaya atau menambah bagaimana Ansor ini bisa membaca arah perubahan zaman, di mana Ansor punya kekuatan militansi tapi masih miskin terhadap kualitas dari sumber daya manusia. Ini maksudnya miskin itu bukan berarti kurang ya, artinya masih banyak kekurangan. Artinya tidak berimbang. Ya betul, militansinya terlalu tinggi. Tapi daya kekuatan untuk bisa membaca zamannya itu yang kemudian masih kurang. Itu latar belakangnya kira-kira. Iya. Jadi karena memang begini, itu juga dilatar belakangi oleh memang banyaknya warga NU yang berada di desa-desa ini yang pendidikannya rendah. Ya, pendidikannya masih rendah. Sehingga boleh kita cek banyak sekali Banser atau namanya Banser yang memang lulusannya masih SD gitu ya, paling tinggi SMP, masih banyak itu. Nah, bukan berarti apa-apa, karena zaman ini menuntut bagaimana kita harus beradaptasi terhadap perubahan. Hari ini Ansor ini adalah bagian daripada keluarga besar NU yang merupakan gerbang terakhir sebelum masuk NU. Kan gerbang awalnya itu kan ada di IPNU. Iya, betul. Nah, IPNU kemudian
masuk ke Ansor, dari Ansor pasti NU itu, pasti pengurus NU. Jenjangnya begitu ya? Jenjangnya begitu, kan jenjang, makanya kan sebagai organisasi kader kan, Ansor ini organisasi kader. Nah sehingga posisinya, kalau dari Ansornya dia sudah paham cara ber-NU, dia pasti akan paham cara beransor. Bagaimana beransor itu yang baik, maka dia sudah pasti akan paham cara ber-NU. Nah kalau di Ansornya sendiri dia tidak paham cara beransor, maka dia akan sulit, harus butuh waktu yang lama untuk memahami cara ber-NU nantinya dalam berorganisasi. Nah jadi gitu, saya diajak oleh ketua banyak diskusi tentang bagaimana kader Ansor ke depan. Karena terus terang, saya melihat Ansor ini sangat potensial, diisi oleh anak-anak muda, dengan daya semangat yang tinggi, dengan nasionalisme yang sudah ditanamkan, tetapi belum bisa kita gali potensinya dari sisi kualitas yang lain, yaitu dari sisi peningkatan kualitas kemampuan SDM yang bisa berbicara banyak untuk bangsa dan negara ini. Nah, jadi diharapkan ketika kemudian hari ini Ansor ini mencoba ditambah daya dobraknya, selain yang sudah pasti ya tentang nasionalismenya, tentang keaswajaannya yang sudah menjadi hak paten utama lah pergerakan Ansor itu. Ya ini kita kembangkan lagi kepada wilayah-wilayah bagaimana Ansor membaca perubahan zaman. Ingat bahwa Pak Jokowi itu punya satu arahan bahwa di periode kedua dia adalah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya kalau kualitas sumber daya manusia ini pasti akan banyak bagaimana untuk bisa menciptakan orang-orang Indonesia yang punya kualitas baik, punya kemampuan, kemudian punya keahlian. Nah, itulah yang kemudian harus kita baca. Nah, itu pun ketua membaca itu. Jadi diharapkan kita memiliki kader-kader yang kita gerakkan itu untuk berisi di kampus-kampus terbaik di Indonesia ataupun di kampus-kampus luar, dan pulangnya mereka telah memiliki kemampuan, telah memiliki keahlian yang sangat luar biasa bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu menjadi pokoknya. Oke. Kang Ceng, saya lihat ini bahwa bidang riset dan perguruan tinggi sedang running di LPDP Preparation Camp. Ya, betul. Kira-kira targetnya ke arah mana itu? Pertama, saya tuh sebenarnya gini, kalau kita punya PKD, kita punya PKL, kita punya PKN INUS, itu semuanya adalah jenjang kualitas kader. Nah, saya mencoba melihat bahwa di bidang pendidikan tinggi, kalau kita punya orang-orang yang berkualitas dan mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan dengan kemampuan daya saing yang kuat ketika kita lemparkan ke masyarakat. Nah, ini yang akan kemudian menjadikan Ansor akan berbeda dengan gerakan-gerakan pemuda yang lainnya. Kekhawatiran kita ya, kalau kemudian Banser ini semakin kuat, kemudian kita tidak dorong ke arah wilayah kualitas pendidikan, kita tidak dorong ke arah kualitas pendidikan yang bisa berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini harus ada sebuah daya dobrak besar untuk menjadikan Ansor ini betul-betul menciptakan kualitas sumber daya manusia selain memang yang sudah ada. Karena ini sudah sangat bagus, menguatkannya itu, tinggal mengembangkan. Nah, ini kita coba mengembangkannya itu. Nah, ini sudah kita perkuat yang ada dengan tentu PKD, PKL, PKI ini sudah sangat luar biasa. Nah, kita kembangkan. Nah, supaya yang mengisi mereka nanti di perguruan tinggi itu kadang-kadang Ansor. Hari ini coba bisa dihitung nggak? Atau bisa kita lihat nggak siapa kader Ansor yang menjadi dosen di UI, di ITB, di di perguruan tinggi, di UGM lah, atau di ITS, kader-kader Ansor yang perguruan tinggi negeri ya? Ya, perguruan tinggi negeri lah. Kalau perguruan tinggi swasta, oke lah, itu kan milik pribadinya masing-masing lah. Ini yang mengisi di perguruan tinggi negeri, kita masih bisa dihitung dengan jari.
Nah, itulah yang kemudian, itu salah satunya. Kedua, profesional Ansor yang di bidang teknologi, ya. Kalau di bidang pengajian itu sudah banyak. Dan saya katakan, ges amalayah. Jadi kalau mau ngambil jatah, kita ke jatahnya mungkin barisan ke seberapa. Iya. Nah, maksudnya ini para kader-kader Ansor ini, kalau mau jadi kiai, dia urutannya urutan keberapa gitu. Belakang ya? Di belakangnya. Iya. Jadi kalau mau jadi bukan sen. Nah, jadi mau makanya kan bener kan? Kalau dia merasa di Ansor atau di NU-nya ini kemudian jatahnya absennya paling belakang, dia bisa loncat ke organisasi yang lain itu. Nah, makanya kalau kemudian kita hanya punya satu tempat atau satu arah, itu di bidang keagamaan saja ya, perkuat di bidang keagamaan. Ini deretannya, antriannya panjang, Pak. Tapi kalau kita buka lahan, jadi teknokrat, jadi dosen di perguruan tinggi negeri, jadi ekonom. Nah, saya kemarin juga melihat wawancara dengan atau podcastan dengan Ajangan Yaya. Bagaimana Islam itu dikaitkan dengan ekonomi kan? Nah, artinya bahwa orang-orang pengusaha itu harus muncul. Dari Ansor juga harus muncul, teknokratnya segala macam. Nah, tapi kan ini tidak ada di pesantren, Pak. Ini kan tidak ada di pesantren. Di pesantren kan tidak diajarkan bagaimana menjadi teknokrat. Di pesantren itu kan diajarkan bagaimana menjadi seorang santri yang memiliki basis keilmuan agama. Nah, sehingga untuk menjadi teknokrat ini kan ada dari perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Nah, basis perguruan tinggi ini, kalau di negeri, itu kan basis umum. Nah, Ansor harus mengambil wilayah itu. Karena bukan apa-apa. Kalau kita jamaah yang besar, yang konon katanya kita ini punya 90 juta sampai 100 juta, kalau jamaah yang besar tidak dijam'iyahkan, tidak diorganisir, saya teringat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bi nizamin. Bahwa kebenaran yang tidak diatur ini bisa terkalahkan oleh kesalahan, kebatilan yang diorganisir. Nah, artinya bahwa jamaah kita yang banyak ini, Ansor Jawa Barat, saya yakin kalau dengan kaderisasi, sekarang sudah berapa coba? Sekitar 500.000. 500.000 itu banyak, Pak. 500.000 itu kalau kemudian diorganisir 10%-nya saja. 10%-nya. Berarti kan 50.000. Kalau 50.000 itu jadi dosen, jadi teknokrat, jadi pengusaha, bayangkan 50.000 itu tidak sedikit. Nah, itulah yang kemudian ketika kemudian saya berbicara banyak dengan ketua ini, muncullah gagasan-gagasan sampai ke LPDP ini. Nah, kebetulan orang-orang untuk meningkatkan kualitasnya di perguruan tinggi negeri ataupun ke luar negeri sekalipun, fasilitasnya dibuat oleh pemerintah, namanya LPDP. Jadi pengelola dana pendidikan ini, lembaga pengelola pendidikan di bawah Kemenq. Nah, dia menyediakan beasiswa yang beasiswa tersebut bisa mencukupi terhadap para calon S2, S3. Dia bisa mendapatkan full pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, ditambah dengan living cost-nya, itu bisa sampai 4 juta per orang kalau di dalam negeri. Per 1 bulan? Per 1 bulan. Artinya sudah di atas UMR Jawa Barat, yang kata Pak Johan itu kan 1,9 berapa gitu ya, hampir 2 juta lah kurang. Artinya mereka sudah dapat di atas UMR 4 juta. Nah, dia kehidupannya secara pribadi sudah ditanggung dari living cost-nya, dari kehidupan pribadi per bulannya. Dana pendidikannya full dibayar oleh pemerintah. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan itu, keinginan kita untuk menciptakan kader yang berkualitas kan hanya mimpi. Dari situlah kemudian muncul yang namanya LPDP Preparation Camp. Jadi kita memondokkan, memasantrenkan 30 hari ini untuk bisa bersaing ketika seleksi LPDP dengan kelompok yang lain lah, dengan orang Indonesia yang lainnya. Dan ini gratis, Pak. Gratis ini full service dari PW Ansor. Itu
makan apa ditanggung Ansor? Iya. Duit dari Full. mana duitnya itu? Hah? Dari Ah, mana? itu rahasia dapur lah. Rahasia dapur. Jangan tahu lah rahasia dapur ya. Biar sama Kang Rano saja yang pusing itu. karena ini satu terobosan yang luar biasa. Saya katakan ini terobosan yang luar biasa supaya ini juga berimbas ke cabang-cabang. Berimbas ke cabang-cabang. Jadi ke depan itu nanti suppliernya itu cabang-cabang. Jadi supplier kader itu cabang-cabang. Di cabang itu nanti menseleksi siapa kader yang sungguh-sungguh punya keinginan. Nanti suppliernya ke kita. Kalau sekarang ini kan kita buka umum nih. Buka umum, ya siapapun. Nanti selektornya nanti bisa di cabang itu. Jadi cabang bisa melihat mana orang yang punya potensi. Dan TKBH yang jadi kiai itu. Artinya ini pionir ya? Ya, ini pionir. Ini pionir. Kalau dulu itu kan hanya sifatnya individual. Jadi misalkan ada kita buat, kita dorong satu orang. Enggak. Kita pikir karena kan LPDP itu gini, Pak. LPDP ini yang diseleksi itu ada 3 hal. Satu, administrasi. Harus selesai ini administrasi. Yang kedua, TOEFL. Nah, kelemahan orang NU itu di sini. Di bahasa Inggris pakai I love you, you love me, yap milu sakit tuh. Dorong bayar di pada dorong. Karena bisa kan nasrib begitu mah. Kan di bahasa Inggris kan bingung. Iya. Di muka. Nah, macam itu soal temeripan. Dan itu kan ada teknis sendiri. Kalau TOEFL itu kan beda dengan tes bahasa Inggris. Taruhlah ujian bahasa Inggris biasa seperti sekolah-sekolah kan beda dengan TOEFL itu. Nah, artinya kebetulan kita punya rekanan kampung Inggris yang di Bandung. Inilah sebuah jaring organisasi dan jaring silaturahmi Ansor yang bisa kokoh. Nah, kebetulan orang tersebut sangat berkualitas, Kang Samsul, dia punya interest terhadap apa yang kita munculkan. Nah, interestnya beliau ini kita tangkap sebagai salah satu ya jalan dari Allah untuk kita bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita besar ini. Cita-cita besar. Bayangkan kalau 30 ya. Kalau hari tahun ini 30. Ini jadi master semuanya. 30 kita bisa menciptakan master. Setiap tahun 30 minimalnya. Mungkin tahun depan yang mudah-mudahan kita bisa dengan program doktoralnya. Hari ini masih program master. Nah, tahun depan program doktoralnya. Dan kita akan dorong jangan ke perguruan tinggi yang biasa-biasa, yang bagus sekalian. ITB. Termasuk di luar negeri. Kita dorong. Malah saya yang menseleksi kemarin itu, ada anak yang tes TOEFL-nya saja 550, Pak. 550. Sudah layak untuk di luar negeri. Kalau tes TOEFL ya, kalau tes TOEFL itu salah semua dapat 300. Tapi Kang Samsul ini punya metode. Bisa mengatakan kalau serius TOEFL-nya itu peningkatannya bisa sampai 5 range-nya itu antara 50 sampai 100. Jadi kalau dia 350 taruh dasarnya, rata-rata 350 kok yang kita lihat. Kalau dasarnya 350, 150 ditambah 100 bisa 450 kan. Nah, santri itu LPDP santri ini minimal 400 TOEFL-nya. Kalau LPDP santri. Nah, kalau umum itu 500. Nah, makanya itu yang kemudian kita akan dorong betul. Nah, yang kedua TOEFL kan. Nah, jadi yang pertama administrasi, yang kedua, yang ketiga adalah essay dan wawancara di sini. Ya, kita buat essay nanti diwawancarakan. Nah, rata-rata kita ini kan tidak melek terhadap persyaratan ini. Tidak diorganisir, bantuannya besar. Tapi kok orang NU tidak mengambil itu. Dan ini kan luar biasa manfaatnya untuk kita. Nah, sehingga kalau 30 orang ini nanti menjadi master, tahun depan kita mudah-mudahan minimalnya 30, ya maksimalnya kita bisa tambah. Misalkan ada program doktoralnya, apakah doktoralnya itu misalkan 20 orang atau 10 orang, itu tetap coba tambah. Nanti kita akan lihat lagi, kita akan kreasikan lagi seperti apa. Kalau kita sudah munculkan doktor itu, dan kemudian bisa betul-betul bermanfaat untuk bangsa dan negara, sumbangsih dari Ansor Jawa Barat seperti itu. Ya,
kita tidak bisa bayangkan 2045, sekarang 2022, 23 yang akan datang, 23 tahun yang akan datang, berapa ratus dokter dan berapa ribu master yang akan muncul dari sini. Yang diluluskan Ansor. Nah, gitu maksudnya yang akan didorong oleh kita ini. Nah, itu kan salah satu upaya meningkatkan kualitas. Walaupun mungkin untuk yang sekarang ini kan ini tidak semuanya berlatar belakang Nahdliyin. Betul. Ada beberapa yang awal Sunni tapi belum NU. Nah, jadi akhirnya jadi kita bekerja double nih. Untuk kegiatan ini di LPDP Preparation Camp ini setiap pagi wajib menyanyikan lagu Ansor. Wajib menyanyikan lagu Ansor. Walaupun ada peserta perempuan. Apa perempuan nanti wajib menyanyikan Fatayat. Ditambah. Begitu nanti masa iya cerita ide nah sekretaris Ansor ada ya jadi ditambah. Oke. Itu memang satu masukan. Jadi meng-NU-kan melalui pendidikan. Dakwah melalui itu. Ya, dakwah melalui seperti ini kan lebih bagus. Itu yang luar biasanya. Pertanyaan terakhir, Kang Ceng. Jika para peserta ini beres master, Ya. ada keterikatan dengan Ansor? Yang sudah pasti dia wajib untuk ikut membantu membesarkan NU. Jadi ada klausul itu, wajib ikut. Satu, tentu kalau menjadi anggota NU sudah pasti. Yang kedua, wajib ikut membantu membesarkan NU. Artinya dealnya ngajar di mana nggak ada gitu ya? Secara spesifik nggak ada? Nah, kalau spesifik nggak. Kenapa? Karena kita justru inginnya kalau mampu jadi dosen di IPB, jadi dosen di ITB. Coba kalau kita jadi dosen di situ, kader-kader Ansor ini jadi dosen di perguruan tinggi umum ini, perguruan tinggi negeri ini, saya yakin mereka akan kokoh nantinya setelah digembleng dengan kaderisasi pengkaderan dasar kuat tentang pola berorganisasi Ansor dan pola perjuangannya seperti apa, dasar perjuangannya seperti apa. Kemudian tambah dengan seperti ini, mengisi ruang-ruang itu, saya katakan sangat luar biasa Ansor ini. Nah, kalau tentu kalau di NU kan beda girohnya, beda arahnya. Untuk NU tentu dengan apa yang tadi substansi seperti apa. Nah, kalau di akhirnya kita ruang itu, tapi kan nggak orang itu kalau dengan kualitas yang seadanya, tentu ada kualifikasinya yang jelas. Nah, disitulah kemudian ini menjadi salah satu dasar akan kita mengadakan ini, dan ini bukan hanya tahun depan kita akan berkelanjutan. Saya ketika pasang profile di pasang status di WA, WA datang, Kang Ceng, saya tahun depan saya mau ikutan, udah tutup untuk tahun ini. Saya bilang tahun depan. Ternyata antusiasme warga itu begitu tinggi Pak, begitu sangat luar biasa. Mereka ingin, tapi tidak tahu Caranya, tidak tahu caranya, tidak tahu salurannya kemana mencarinya. Nah, makanya oh iya benar, Ansor harus membuka ruang itu. Nah, makanya diharapkan nanti cabang-cabang pun akan menjadi sumber informasi kepada warga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi luar. Itu bagus. Saya punya ada contoh tuh kader Fatayat yang adiknya suaminya Teh Ai, ketua Fatayat Garut. Di Amerika sekarang, Pak, S2-nya. Di Amerika S2-nya. Nah, maksud saya harus seperti itu dong. Kader-kader NU itu harus begitu. Di luar negeri mengambil jurusan yang terbaik di sana dan kemudian pulang mengabdi ke bangsa dan negara dengan tetap NU di dadanya. Itu yang paling penting, Pak. Terakhir, Kang Ceng, closing statement untuk para mahasiswa atau sarjana yang menginginkan mengikuti LPDP. Baik. Kepada seluruh para calon mahasiswa atau para penggiat pendidikan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke master S2 ataupun S3 baik dalam maupun luar negeri, maka insya Allah Ansor akan memberikan ruang supaya Ansor ini bisa ikut membantu terhadap para masyarakat yang ingin mendapatkan itu dengan cara melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 bulan full yang diisi di dalamnya pendidikan pelatihan persiapan supaya bisa lolos
beasiswa LPDP. Persiapkan, insya Allah nanti dengan cara kita pendidikan ini 1 bulan full kegiatan pelatihan TOEFL, pelatihan essay, pelatihan wawancara kita lakukan terus sehingga kita bisa lolos nanti di LPDP dan pada akhirnya insya Allah akan mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat, terutama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, dan yang saya ingin tekankan di sini, insya Allah Ansor ini ingin membantu terhadap masyarakat supaya mendapatkan informasi luas sehingga LPDP ini tidak hanya berkutat di kampus-kampus saja. Nah, ini harus kita buka ruang informasi ini kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Nahdiyin, supaya tahu masyarakat ini pemerintah menyediakan layanan beasiswa full terhadap masyarakat yang tidak mampu, sehingga ini semua menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pendidikan di masyarakat Nahdiyin terutamanya. Itu saja. Mungkin ini sebagai closing statement dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat banyak ya. Dan ya mudah-mudahan saya sangat berharap banyak Ansor ke depan, siapapun nantinya harus terus melanjutkan kegiatan-kegiatan yang terbaik ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk keluarga besar NU ke depan. Oke, berjumpa lagi dengan sesi LPDP di materi-materi